Mohon maaf ya Mbak, kita ketemu lagi setelah tadi Mbak Febri melaksanakan observasi kunjungan kelas ya. Hari ini nanti kita ketemu lagi untuk berdiskusi terkait hasil observasi yang tadi kita lakukan. Itu yang Mbak yakin. Mbak Febri, bagaimana perasaan Mbak Febri setelah menyaksikan tadi pembelajaran tadi, gimana Mbak? Ya, tadi waktu menyaksikan pembelajaran Ibu tetap grogi. Grogi ya. Karena ada yang menyaksikan juga, jadi karena biasanya kan hanya sendiri. Biasanya karena saya ya. Tadi ada yang mendampingi jadi grogi. Walaupun tetap ada perasaan senang ya, berinteraksi dengan peserta didik, kemudian saya bisa melaksanakan apa yang sudah saya persiapkan sebelumnya, bisa saya laksanakan di kelas. Gitu. Satu. Menurut Mbak Febri dari tadi yang sajikan dalam pembelajaran, tentunya ada hal-hal yang masih merasa belum puas dan ada hal-hal yang sudah puas ya Mbak ya. Nah menurut Mbak Febri, hal-hal apa yang menurut Mbak Febri itu tadi sudah puas ketika melaksanakan, dan hal-hal apa yang terasa itu masih belum puas atau belum sesuai dengan harapan? Itu seperti apa Mbak? Ya, yang belum puas Ibu, yang belum puas dari kegiatan pembelajaran tadi itu adalah tentang manajemen waktu. Jadi tadi dalam pelaksanaannya ini masih kurang sesuai dengan alokasi waktu yang sudah disediakan. Kemudian pemberian mengatur kegiatan pembelajarannya itu jadi masih kurang efektif. Kemudian peserta didik juga kan tadi dalam mengerjakan kan masih membutuhkan waktu yang lebih, jadi tidak sesuai dengan yang saya siapkan tadi. Kalau untuk sudah puasnya, tadi saya merasa puas ketika peserta didik menggunakan kartu mix and match card tadi. Saya lihat peserta didik sangat antusias, mereka mencari pasangan jawabannya itu jadi seperti bermain, tapi sebenarnya mereka sudah belajar materinya, seperti itu Bu. Jadi saya lihat tadi yang memang dalam pembelajarannya Mbak Febri ini menurut pengamatan saya itu anak-anak sangat antusias sekali ya. Saya sangat salut ini bagaimana mix and match itu bisa membuat anak-anak itu bisa belajar sambil bermain sehingga mereka sangat antusias. Dengan mix and match tadi Mbak Febri menentukan kelompok. Nah, mereka akan berinteraksi satu sama lain. Mana yang ini jawabannya cocok apa Mbak? Apa enggak? Itu sudah sangat bagus dalam interaksinya gitu ya Mbak ya. Dan saya lihat tadi juga diferensiasi kontennya sudah bagus sekali. Tadi saya lihat Mbak Febri sudah memberikan beberapa materi dalam bentuk yang berbeda, ada yang video, ada yang bentuk PPT ya tadi, dan ada yang bentuk bacaan. Nah menurut Mbak Febri itu hasil pengamatan saya benar apa enggak Mbak itu Mbak? Iya benar sekali Bu, tadi saya sudah mempersiapkan untuk diferensiasi kontennya. Saya sudah menyediakan materi berupa bacaan untuk peserta didik yang lebih suka membaca. Juga saya sudah mempersiapkan materi berupa video, tayangan video untuk peserta didik yang memang lebih menyukai menyaksikan video seperti itu. Berarti berdasarkan itu ya konten yang dibuat Mbak Febri berdasarkan minat ya. Minat peserta didik. Peserta didik yang berbeda mereka bisa mengakses sesuai minatnya masing-masing. Kemudian mohon maaf lagi Mbak ini. Dari hasil pengamatan saya ini ada beberapa hal ya mungkin yang perlu dikembangkan lagi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang tapi hampir sama dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Febri, yaitu terkait dengan manajemen waktu. Tadi saya lihat ketika persepsi tadi waktunya mungkin lebih lama Pak ya. Kegiatan intinya itu malah justru tadi lebih simpel, lebih singkat sehingga mungkin anak perlu interaksi waktu yang lebih lama. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Mbak Febri itu sama dengan apa yang saya amati bahwa manajemen waktunya itu besok untuk dikembangkan lagi. Kemudian mohon maaf lagi Mbak, ini ada satu ini ya yang dari pengamatan saya ya yang tadi saya lihat itu interaksi anak antara anak dengan anak itu dalam teamwork. Tadi kan Mbak Febri menggunakan STAR ya, dengan model pembelajaran STAR kan, stimulation, teamwork, argumentation, dan reaction. Ketika teamwork, anak-anak tadi belum antusias dalam bekerja dalam kelompok.
Itu benar nggak? Ya, benar sekali. Seperti yang tadi disaksikan oleh Bu Catur, saya juga menyaksikan bahwa ada 1-2 kelompok yang di dalam timnya ini anggota kelompoknya masih kurang aktif, jadi seperti mengandalkan salah satu atau salah dua anggota. Ya, betul sekali seperti itu Bu. Ada salah satu atau salah dua kelompok yang masih seperti itu. Nah, ini Mbak, untuk kedepannya ya, tadi kan Mbak Febri ada 2 hal yang tadi ya, kita sama match yang apa yang hasil pengamatan ternyata juga sesuai dengan perasaan yang disampaikan oleh Mbak Febri terkait dengan pembelajaran tadi. Kira-kira strateginya apa Mbak ini untuk memperbaiki tadi supaya teamwork-nya itu nggak seperti tadi? Untuk yang teamwork, mungkin untuk berikutnya saya akan mempersiapkan tugas kelompok itu tetap ada tanggung jawab untuk masing-masing anggota kelompoknya, walaupun nantinya akan digabungkan dengan jawaban seluruh anggota kelompok itu. Jadi masing-masing harus tetap ada usahanya, ada interaksinya terhadap anggota kelompok lain seperti itu. Jadi dengan nanti tiap anggota kelompoknya 4 ya tadi ya, 4 sudah diberi tanggung jawab masing-masing. Harapannya nanti dari tanggung jawab masing-masing bisa digabung ya, di merger ya, untuk mendapatkan tugas yang sudah diberikan kan seperti itu. Mungkin bagus sekali Mbak itu, sehingga nanti kerjasama anak itu nggak seperti tadi ya. Kalau tadi kan udahlah kamu aja lah yang kerjakan, yang lainnya cuma kayak gitu. Nah, jadi mungkin seperti itu bagus sekali Mbak. Apa ada strategi yang lain yang akan dilakukan Mbak selain tadi? Kalau untuk tentang alokasi waktu tadi juga tentang alokasi waktu, mungkin saya juga harus lebih betul-betul memperhatikan kemampuan anak juga. Jadi saya harus menyajikan materi, menyajikan latihan soal itu harus sesuai dengan kemampuan anak dulu, supaya anak juga tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengerjakan seperti itu. Berarti besok akan lebih efektifkan lagi penggunaan waktunya terkait untuk untuk diskusi, untuk teamwork, untuk pembentukan kelompok atau untuk persepsi nanti lebih optimal lagi ya. Nah, untuk strategi ini Mbak, berarti Mbak Febri tadi menyampaikan ada 2 strategi ya, strategi terkait dengan teamwork tadi, dengan memberikan tugas yang lebih beradil, adil untuk masing-masing, itu ada tugas masing-masing, sehingga dalam kelompok itu akan memahami peran masing-masing, seperti itu ya Mbak. Kemudian yang kedua dengan efisiensi waktu. Nah, kira-kira pelaksanaan untuk strategi ini akan Mbak Febri laksanakan untuk apa? Ya, insya Allah akan saya laksanakan pada ruang lingkup materi berikutnya ya Bu, karena untuk materi yang kali ini akan saya selesaikan dulu sampai materi ini selesai, berarti berikutnya akan saya laksanakan di lingkup materi berikutnya. Atau ada strategi yang lain Mbak? Mbak Febri diferensiasinya udah oke ya? Nah, terkait dengan pembelajaran ada strategi yang perlu ditambahkan lagi apa? Untuk berikutnya, insya Allah saya akan mempersiapkan untuk diferensiasi produk yang jadi untuk hasil kegiatan pembelajarannya itu peserta didik dapat menunjukkan kemampuan mereka dengan dituangkan ke berbagai bentuk produk yang berbeda. Seperti itu. Tadi sudah bagus diferensiasi proses, Mbak Febri sudah membuat terobosan baru untuk strategi berikutnya dengan diferensiasi produk, itu bagus sekali. Dengan diferensiasi produk nanti kemampuan dari anak masing-masing anak sesuai dengan minatnya itu akan lebih tersalurkan ya. Bagus sekali Mbak untuk strateginya. Nah, untuk pelaksanaannya ini Mbak, kira-kira Mbak Febri butuh dukungan atau bantuan atau apa gitu apa enggak? Iya betul sekali. Karena bagaimanapun juga pengalaman saya kan masih tetap kurang ya Bu. Jadi saya tetap melibatkan Bapak Ibu guru yang lebih berpengalaman, baik berpengalaman dalam jangka waktu yang mereka pengalaman mengajarnya lebih lama, kemudian beliau-beliau yang sudah menggunakan berbagai media pembelajaran yang mereka sudah menggunakan dan berhasil, dan saya belum, maka saya akan belajar ke mereka seperti itu Bu. Iya. Bagus sekali ya. Jadi nanti sistem kayak kolaborasi ya. Jadi Mbak Febri akan lebih mengoptimalkan kemampuan rekan-rekan terkait pengalaman tadi sama terkait
selain pengalaman waktu mengajar, yang mana beliaunya juga akan lebih lebih pengalaman dalam menguasai anak. Nah, yang kedua adalah menguasai media dengan media-media yang tadi Mbak Febri sampaikan, dengan penguasaan media mereka yang lebih berpengalaman itu akan menjadi suatu dukungan tersendiri ya buat Mbak Febri untuk bisa berkolaborasi dengan beliau. Ya, betul sekali. Seperti itu ya Mbak ya. Ya Mbak Febri, bagus sekali ini rancangan dari strategi yang akan Mbak Febri lakukan, termasuk dukungan-dukungannya. Nah, kira-kira Mbak, untuk strategi ini ya, tentunya nanti mungkin ada suatu kendala atau yang lain. Kira-kira Mbak Febri untuk mengantisipasinya ini Mbak, ada nggak untuk mengantisipasi dari tadi strategi yang sudah Mbak Febri sampaikan, supaya kendalanya itu bisa dihindari, atau paling nggak kalau nggak bisa dihindari ya paling nggak diatasi kayak gitu ya. Tapi dari awal sudah menyiapkan. Nah, kira-kira apa Mbak untuk mengantisipasinya? Ya, dari kendala yang tadi saya dapatkan, antisipasinya untuk berikutnya yaitu saya harus benar-benar memikirkan tentang alokasi waktunya, tentang medianya, tentang kegiatan pembelajarannya, sampai kepada latihan-latihan soal yang diberikan itu harus betul-betul saya antisipasi, saya sesuaikan dengan kemampuan peserta didik dengan waktu yang tersedia. Oke, berarti nanti dari strategi yang sudah disampaikan tadi untuk mengantisipasi supaya kendala nanti nggak terulang kembali atau strategi ini bisa lancar, itu Mbak Febri sudah memiliki gambaran yang untuk mengantisipasinya apabila kendala akan muncul kembali. Ya, bagus sekali Mbak Febri. Rencana strategi yang sudah disampaikan, yang saya yakin ini bisa membuat sebuah perubahan dalam kelas yang akan diajarkan oleh Mbak Febri dengan pembelajaran yang lebih berpihak kepada anak. Kemarin Mbak Febri sudah diferensiasi konten, besok sudah punya strategi baru untuk diferensiasi produk. Nah, mungkin untuk kedepannya lagi bisa lebih meningkat lagi, sehingga pembelajaran yang berpihak ke anak, kita sebagai guru, sebagai pelayan anak itu bisa benar-benar bermanfaat untuk anak. Ya gitu Mbak. Nah, Mbak Febri, demikian bincang-bincang kita hari ini ya. Kira-kira kesimpulannya apa Mbak terkait pembicaraan kita hari ini Mbak? Ya, dari pembicaraan tadi saya bisa mendapatkan pencerahan juga dari tadi yang sudah saya lakukan, kemudian kendala yang terjadi, terus apa hal-hal yang sudah saya rasa puas yang setelah saya laksanakan tadi, saya sudah mendapatkan gambaran seperti itu. Kemudian solusi untuk kedepannya seperti apa juga sudah saya dapatkan dari bincang-bincang. Saya juga terima kasih sekali Mbak bisa membantu Mbak Febri. Sebenarnya saya nggak bantu, saya cuma mancing Mbak Febri karena semuanya pemikirannya ada di Mbak Febri. Bagaimana Mbak Febri itu memberikan suatu strategi yang akan dilaksanakan sampai menggali potensinya itu milik Mbak Febri sendiri. Tapi saya terima kasih juga kepada Mbak Febri, saya bisa membantu Mbak Febri dalam mencari solusi sendiri untuk terkait pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan. Semoga kejadian-kejadian yang seperti tadi itu tidak akan terulang lagi di pembelajaran berikutnya. Kayak gitu Mbak. Terima kasih Mbak Febri. Tapi saya pengen satu lagi Mbak, ini Mbak. Mbak Febri kan sudah merencanakan strategi baru ini ya. Ada yang baru ini tadi diferensiasi produk. Saya ingin tahu ceritanya ya Mbak, bagaimana diferensiasi produk ini diterapkan di kelas Mbak Febri yang besok. Keseruannya seperti apa? Saya ingin dengar ini Mbak. Nah, kira-kira bisa Mbak? Kalau besok kita bincang-bincang lagi, kita bincang-bincang lagi lah. Saya ingin diskusi gambarannya itu seperti apa kayak gitu. 2 minggu lagi ya Mbak ya? Ya, saya. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Kita bincang-bincang lagi. Ya, terima kasih Mbak Febri atas waktunya. Sukses untuk kedepannya, sukses dalam membimbing anak-anak kita untuk menjadi generasi yang terwujud profil belajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.